Kalau seharusnya harus itu undang-undang itu diberlakukan langsung otomatis itu akan berlaku pada siapa aja yang melakukan tindak pidana. Biasanya beberapa hari atau beberapa bulan ya baru berlaku. Enggak, kalau udah langsung karena itu kan undang-undangnya juga sudah diapakan waktu 2023 ya. Diberlakukan sampai tanggal 2 mulai dari tanggal tahun 2026 itu. Jadi kalau azasnya terhadap kasusnya Bang Roy Suryo ya yang disangkakan terhadap pasal pencemaran nama baik, fitnah ya kan, pasal 13, 310 dan 311 tadi. Kalau kita ambil ke peraturan yang baru, itu kalau nggak salah ya pasal 333 nama 334 nama 334 gitu. Nah, itu yang dilihat dari pasal tersebut ancamannya kalau pasal yang lama itu 4 tahun lah, paling tinggi 4 tahun. Tapi yang undang-undang yang baru itu ancamannya 3 tahun. Artinya kalaupun itu diberlakukan tentu akan diberlakukan pasal yang menguntungkan lah bagi terdakwa atau tersangka ya. Jadi bisa jadi nanti penuntutan yang dilakukan oleh ini kan baru penyidikan oleh kepolisian, belum dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Nanti kan kalau jaksa penuntut umum kalaupun disesuaikan dengan pasal yang sekarang gitu, tentu unsur-unsurnya harus dilengkapi juga sesuai dengan pasal yang ada sekarang. Mungkin bisa saja begitu diterima oleh jaksa penuntut umum akan lagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping saya ada Bung Jack sebagai pengacaranya Roy Suryo CS. Saya sendiri Buyung Ishak dari Watch. Kita ingin menggali dengan berlakunya undang-undang yang baru KUHP ya KUHP sama KUHP juga. KUHP. Nah, apa dampaknya terhadap Roy Suryo CS? Apakah undang-undang yang lama masih berlaku atau tidak? Bisa dibantu untuk dijelaskan? Ya, terima kasih Bang Buyung. Ini suasana kita masih berduka ya. Kita mengucapkan dulu turut belasungkawa kepada saudara-saudara kita yang ada di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Katanya kampungnya. Iya Bang. Saya juga kena kampung saya Bang. Alhamdulillah saya juga kena. Iya Bang. Jadi itu Bang, kita berduka. Semoga semua permasalahan itu dan bencana itu menjauh dari semua apa yang ada saudara-saudara kita yang ada di Aceh maupun Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Semoga mereka sabar dan tabah menghadapinya gitu. Sehingga membawa berkah. Ya, amin. Ya sesuai dengan pertanyaan Bang Buyung tadi, masalah apa sih dampaknya terhadap kasusnya Bang Roy Suryo terhadap KUHP yang sekarang sudah berlaku ya kemarin tanggal 2 ya Bang ya. 2. Kalau untuk ya itu hal yang biasa ya Bang ya. Kalau masalah undang-undang berlaku itu memang tidak berlaku surut. Ya, kalau kan asas tidak berlaku surut. Kita lebih kalau seharusnya harus itu undang-undang itu diberlakukan langsung otomatis itu akan berlakukan pada siapa aja yang melakukan tindak pidana. Biasanya beberapa hari atau beberapa bulan baru berlaku. Enggak, kalau udah langsung karena itu kan undang-undangnya juga sudah diapakan waktu 2023 ya. Diberlakukan sampai tanggal 2 mulai dari tanggal tahun 2026 itu. Jadi kalau azasnya terhadap kasusnya Bang Roy Suryo ya yang disangkakan terhadap pasal pencemaran nama baik, fitnah ya kan, pasal 13, 310 dan 311 tadi. Kalau kita ambil ke peraturan yang baru, itu kalau nggak salah ya pasal 333 nama 334 nama 334 gitu. Nah, itu yang dilihat dari pasal tersebut
ancamannya kalau pasal yang lama itu 4 tahun lah, paling tinggi 4 tahun. Tapi yang undang-undang yang baru itu ancamannya 3 tahun. Artinya kalaupun itu diberlakukan, tentu akan diberlakukan pasal yang menguntungkan lah bagi terdakwa atau tersangka ya. Jadi bisa jadi nanti penuntutan yang dilakukan oleh ini kan baru penyidikan oleh kepolisian, belum dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Nanti kan kalau jaksa penuntut umum, kalaupun disesuaikan dengan pasal yang sekarang gitu, tentu unsur-unsurnya harus dilengkapi juga sesuai dengan pasal yang ada sekarang. Mungkin bisa saja begitu diterima oleh jaksa penuntut umum akan diberikan lagi petunjuk-petunjuk. Diberikan petunjuk, ini loh, ini harus diapakan. Adapun dengan undang-undang yang sekarang itu bukan lagi kewenangan dari kejaksaan, itu lebih tinggi lagi. Ditambah bisa langsung pada saat itu bisa menghentikan juga, dihentikan. Dia tidak meneruskan gitu. Nah, bisa. Nah, kalau dulu kan dia berikan petunjuk dan dilengkapi lah oleh penyidik gitu kan. Ketika penyidik tidak sanggup, ya dia urusan penyidik lah yang melakukan. Nah, sekarang jaksa penuntut umum bisa melakukan penghentian seperti itu. Jadi dari sisi itu terhadap Bang Roy Suryo dan CS ya ibaratnya, ya pasal itu nggak pengaruh kalaupun kembalikan, dan jaksa penuntut umum kan juga sudah ada surat edaran mana kira-kira yang menguntungkan buat terdakwa atau tersangka, itulah yang akan dipakai. Ya kan, tapi kan selama ini kita berharap ya, mungkin tim juga berharap ada dari tim kita, apakah ini kasus teruskan sampai ke pengadilan, apakah cukup sampai di situ. Kalau cukup kan ada beberapa ketentuan yang bisa dilakukan bisa saja itu dicabut sendiri oleh si pelapor yang itu. Bisa jadi memang kalau memang tidak cukup bukti gitu kan gitu. Nah, jadi kalau kita berharap ya mungkin seperti yang sudah mengatakan, ini bukan kasus Roy Suryo lagi. Ini udah kasus publik gitu. Ya kalau publik pengen tahu seperti apa ini permasalahannya, apakah ijazah ini benar asli atau palsu, ya sesuatunya ya di pengadilan. Kita tunggu aja di pengadilan, kita buktikan. Nah, mungkin ya dari sisi Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ya, kita minta ya tadi uji laporan forensik independennya tadi, dan bisa juga minta tambahan kami saksi ahli yang kami minta tawarkan kepada penyidik, ya mohon diperiksa. Ya, sebelum itu selama ini belum pernah diperiksa. Belum ada. Ya belum ada. Ya mudah-mudahan ya dari kooperatifnya ibaratnya dari penyidik, mudah-mudahan akan apa yang kami mintakan tersebut dipenuhi. Jadi ya kalau memang kita bertarung ya kita buktikanlah. Selama ini kan terakhir sudah diperlihatkan waktu gelar acara khusus itu kan sudah diperlihatkan ijazahnya. Ada 2 ijazah tuh yang diperlihatkan, ijazah SMA sama ijazah sarjananya. Ya, ini kalau kita melihat ya kasat mata mungkin kita boleh melihat, baru melihat 2 ijazah itu saja sudah beda. Ada ya, dan kasat mata ya ada sangat berbeda banget dengan saya lihat dari fotonya. Ya, foto itu. Ya, mudah-mudahan itulah dari fotonya bisa fokus nanti di situ. Udah nggak sama dengan Jokowi. Begitu juga dengan apa yang namanya ijazah pembanding. Ijazah pembanding itu satu angkatan dengan Pak Jokowi itu kan ada 13 yang disampaikan oleh pihak penyidik ya, dan itu memang belum diperlihatkan kepada kami pada saat gelar perkara karena dianggap belum dapat izin dari izin pemiliknya lah begitu ya. Mudah-mudahan, dan kan dulu juga pernah dilakukan uji lab ya, reskrim ya, yang di Mabes ya, ada 3 pembanding sama satu angkatan. Apakah 3 pembanding itu masuk juga nanti nggak di dalam yang 13 tadi? Ya mudah-mudahan masuk. Mudah-mudahan masuk gitu, karena kita sudah punya data itu kan, dan memang sudah dilihat juga pada publik bahwa ada 3 pembanding tadi. Ya kalau dalam 13 itu masuk ya kita bersyukur aja itu masuk kalau itu sebagai pembandingnya. Karena memang dari 3 pembanding yang ada di Barreskrim itu yang dijadikan dasar oleh katakanlah Rismon ya untuk membandingkan dengan ijazahnya Jokowi. Sampai yang ada tempe apa yang itu kan semuanya. Nah, begitu juga dengan kalau masalah inboxnya apa segala watermark itu kemarin
saya kalau kacamata nggak melihat sih gitu. Cuman kalau ada teman-teman yang lihat, karena kan dilihatkan saja. Saya belum nggak yakin juga gitu. Jadi mudah-mudahan kalau sampai ke pengadilan ya kita bertarung aja gitu. Yang mudah-mudahan juga Pak Jokowi datang gitu. Nah ini kan dia selama ini nggak pernah datang dan tidak ada pemaksaan dari pengadilan untuk paksa. Nah, itu yang saya aneh di situ gitu. Seharusnya kan ada panggilan paksa. Kalau kita coba ada masalah, didatangin sama polisi. Ya kalau saya sini digambarkan juga sih Bang Buyung ya. Kalau di situ kan ibaratnya di pengadilan-pengadilan baik perdata ya di sana ya, dikatakanlah di Solo apa itu kan Pak Jokowi itu kan sebagai ibarat tergugat ya. Tergugat tuh mungkin bisa saja dia dilakukan oleh kuasanya gitu kan. Kalau di laporan di Polda kan Pak Jokowi sendiri yang melaporkan. Ya namanya yang melaporkan dia harus datang juga nanti di pengadilan. Ketika dia mudah-mudahan dia datang karena kan dia melaporkan ke Pak Jokowi. Dia melaporkan dari Rismon CS dan telah yang dilaporkan dari 12 menjadi 8 orang tersangka tadi gitu kan. Ada isu nih. Jokowi ngajak damai. Nah kalau dia ngajak damai, gimana ada dapat bocoran nggak dari Suryo? Nah itu ini. Ya kalau masalah damai-damai itu kan memang sudah banyak yang memfasilitasi lah ya. Ya misalnya seperti kayak tim reformasi yang dipimpin oleh Pak Prof Jimli ya, nah, itu kan pun udah mulai ditolak lah, kan sampai mereka pun dari 3 RRT ini kan nggak dibolehkan hadir lah pada saat itu. Kalau buat kami nih teman-teman dari Reward ini kan kalau masalah ini tidak boleh damai, ya ini masalah nasional, masalah publik. Ya jadi jangan damai. Kalau damai mau ngapain kita? Salah dari dulu. Ujung-ujungnya duit kalau damai. Ya, menurut saya. Ya, kita lebih baik jalan terus apapun yang terjadi. Ya kalau dia memang benar itu dia punya ijazah ya syukur. Kalau enggak dia harus dapat sanksi yang berat. Gimana tuh teman-teman dari? Iya, semua proses itu udah kita jalanin. Artinya ada beberapa teman-teman kita yang belum diperiksa, maksudnya belum diperiksa tapi sudah jadi tersangka. Itulah seperti Bang Egi, ya kan? Nah, ada beberapa yang sudah diperiksa juga. Ada juga waktu pas gelar perkara menyampaikan kenapa nggak melakukan ibaratnya pra-peradilan kan gitu. Ya kami secepatnya. Kalau kami semua nggak usah lah pra-peradilan karena kita hitung-hitungan kita pra-peradilan itu pertama akan mengulur waktu juga pertama gitu. Ya kalau dapat secepatnya aja dibuktikan di pengadilan gitu. Kalau sekarang masih di tingkat penyidikan ya begitu mungkin apa yang kami mintakan terhadap saksi-saksi yang meringankan kami itu diterima dan termasuk juga uji labnya independen itu diterima juga ya secepatnya aja bawa ke itu ke proses namanya dilimpahkan ke kejaksaan gitu untuk umum. Jadi mudah-mudahan ya emang sih benar sekarang sudah kasusnya menjadi kasus publik ya. Ya publik tidak siapapun nanti geser ke sini ini yang nggak suka, geser ke sini ini yang nggak suka gitu kan. Tapi kami sebagai tim kuasa hukumnya Bang Roy Suryo ya sudah khususnya Bang Suryo ayo saja kata Bang Suryo. Ini kan bukan bicara suka nggak suka ya. Jadi penegakan hukum di Republik ini ya harus dijalankan ya. Terlepas salah atau benar nanti itu biar pengadilan. Jadi kalau bicara damai capek deh ya. Kita udah berusaha, udah berjuang ya kami sering bantu secara moral ya bahwa perjuangannya Rosuryo ini bukan perjuangan main-main. Ini buat bangsa dan negara, buat penegak hukum sendiri bisa nggak ditegakkan di Republik ini. Karena runtuhnya negara ini apabila penegak hukum ya itu bermain-main dan hukum tidak ditegakkan. Ini yang saya lihat ya. Ini udah masalah nasional, apalagi Jokowi itu
menurut Bang TB katanya dia nomor 2. Bukan menurut Bang TB. OCCRP. Oh, CCRP. Tadi ngomong sama Bang TB, katanya ada CCRP ngomong begini-begini. Waduh, ini kan udah merusak republik ini. Ah, itu juga mesti didiamkan. Sekarang kalau misalnya ada yang demikian, ya, apa kita diam? Apa kalau diusut bisa nggak dari siapa pengacara kita yang bisa mengusut itu? Apa mungkin nggak? Ya, dia ini melakukan kesalahan sampai CCRP itu melakukan penelitian bahwa Jokowi itu nomor 2 koruptor di Indonesia, di dunia. Coba dunia loh, bukan Republik Indonesia. Ya. Nah itu bisa nggak? Mungkin nggak? Ya kalau Bung Jack itu di dunia ini ya hukum ya. Kalau sudah istilahnya mengadili ibaratnya mantan rejim ya, tentu kembali kepada rejim yang baru. Apakah dia mau mengadili kan gitu kan? Kita contoh lah seperti rezim yang di mana itu diadili sendiri oleh rejimnya yang sudah ada gitu. Nah kalau sekarang kan ya kalau saya melihat kan apakah political will dari rejim yang sekarang katakanlah Pak Prabowo mau mengadili itu gitu kan. Nah, tinggal sarananya sudah ada KPK ya kan, KPK ada, kejaksaan juga ada gitu kan, bisa saja gitu. Nah, jadi itu masalahnya KPK sendiri kita ketahui kayak begitu, polisi juga tahu sendiri kayak apa. Penegak hukum di Republik ini saya rasa nggak bisa dibanggain, nggak bisa diharapkan, nggak bisa dibanggain. Itu semuanya katanya nih kalau kita ke bawah masalah kita ke polisi ya hilang ayam bisa hilang sapi. Ngeri nggak tuh kalau diomongin seperti itu. Jadi kita mesti kayak apa? Orang juga nggak berani gini Bang Buyung ya, karena tadi bicara penegakan hukum. Kalau penegakan hukum kan tidak terlepas dari subsistemnya. Ya, berarti subsistemnya kan di situ ada. Politik ya. Enggak subsistem kan ada 3 perangkat di situ, ada 4 lah. Kepolisian, penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, kehakiman sebagai hakim pemutus. Nah, ini sesuatu ada namanya pengacara, advokat. Nah, di situ harus begitu. Karena ya mudah-mudahan yang dalam sekarang aturan yang baru, KUHAP yang baru ya, KUHAP ya, hukum acaranya itu ya bisa diterapkan. Nah, di mana ada kelemahannya nanti akan dilihat di situ. Gitu. Jadi satu lagi Bang Buyung ya. Tadi sedikit ya, karena ini udah menyangkut UI Watt ya. Nanti tim ahli kita itu juga dari UI loh. Dari Fakultas Hukum Bang Ganjar kalau nggak salah. Ganjar. Ahli ya, Ganjar. Mudah-mudahan ya. Ganjar kan. Ya, gitu. Adik kelas. Nah, adik kelasnya kan. Dan Profesor Ganjar berjalan baik dan ya secepatnya lah. Karena memang sepertinya masyarakat sudah mulai gerah juga ya gitu. Yang dan sebagai penyidik ya secepatnya kalau memang itu tidak bisa ada buktinya ya segera letakkan. Kalau sudah ya sudah kan punya sarana. Apakah dihentikan? Apakah itu urusan dari kepolisian penyidik? Oke, Bung Jack. Terima kasih nih. Informasi ini sangat mencerahkan kita ya. Jadi yang tadi teman-teman juga, tadi kita pernah ngomong-ngomong juga, gimana nih dengan KUHAP yang baru ini? Ya, ternyata sudah disampaikan secara gamblang. Semoga informasi ini bisa membuat pencerahan buat semua yang menonton konten kita ini. Ya, terima kasih, Bung Jack. Siap. Ya, saya rasa harus bersiap terus nih ngadapin KUHAP yang baru ini. Oke? Ya, siap Bang. Selamat sore. Selamat sore Bang. Makasih Bang ya. Ya, makasih. Prioritas kejujuran, kebenaran, dan keadilan. ya.